Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiani Syafitri dari Prodi Perbankan Syariah 6C Eksklusif dengan NIM 09182290. Saya mahasiswi dari STAI Al-Islahiyah Binjai. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Khairul Mufti Rambe, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad al-waliyah untuk memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akad al-waliyah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-waliyah. Al-waliyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Secara etimologial, wadiyah berarti titipan murni atau amanah. Wadiyah bermakna amanah. Wadiyah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiyah dalam kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya yaitu yang pertama ada menurut Hanafiyah. Al-wadiyah berarti suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain. Menurut Malikiyah, al-wadiyah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara. Menurut Syafi'iyah, al-wadiyah adalah suatu harta dan benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dipelihara. Selanjutnya ada Hanabilah, suatu harta yang diserahkan kepada orang untuk memelihara tanpa adanya ganti rugi. Yang terakhir ada menurut ulama fikih kontemporer, yaitu wadiyah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ke si penitip bila ia menghendakinya. Yang kedua itu adalah rukun-rukun syarat al-wadiyah. Menurut Hanafiyah, rukun wadiyah menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak atau sikhat ijab, ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya, dan qabul, ungkapan kesiapan penerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi. Namun, menurut jumhur ulama fikih, rukun wadiyah ada 3. Yang pertama ada pelaku akad, yang kedua ada barang titipan, yang ketiga ada pernyataan kehendak sikhat atau ijab dan kabul, baik dilakukan secara lafaz atau hanya ditindakan. Selanjutnya ada syarat-syarat al-wadiyah. Syarat-syarat wadiyah menurut Hanafiyah adalah pihak pelaku akad diisyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad wadiyah dianggap sah. Yang kedua itu ada jumhur, mensyaratkan dalam wadiyah agar pihak pelaku akad telah baligh, berakal dan cerdas. Karena akad wadiyah mengandung banyak risiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas, menurut jumhur akad wadiyah tidak dianggap sah. Dan yang ketiga ada hukum al-wadiyah. Hukum wadiyah adalah akad yang diisyaratkan masyru' menurut kesepakatan para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukumnya mustahab atau sunnah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, hukumnya boleh atau ibaah. Dalil yang menjelaskan tentang tersebut adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berisi, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Sabda Nabi SAW yaitu,
Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hukum menerima wadiah. Yang pertama, wajib. Jika tidak ada orang lain yang dapat menjaga harta selain dia. Yang kedua, ada mustahab atau sunnah. Jika ada lebih dari satu orang yang dapat menjaga harta. Yang ketiga, ada haram. Jika orang yang dititipi sadar dia tidak amanah atau tidak mampu menjaga barang titipan. Yang ketiga, ada makruh, yaitu jika orang yang dititipi ragu-ragu apakah dia amanah atau ragu-ragu apakah dia mampu menjaga barang titipan tersebut. Ada beberapa hukum wadiah. Yang pertama, apakah pihak yang dititipi barang wadiah wajib menjamin jika barang titipan mengalami kerusakan? Hukum asalnya pihak wadiah tidak menjamin atas kerusakan barang yang dititipkan kepadanya, kecuali jika wadiah telah berkhianat melalui pembuktian dan syar'i seperti kesaksian dan lain-lain. Yang kedua, bolehkan pihak yang dititipi barang atau wadiah memanfaatkan barang titipan? Dilihat barangnya, boleh jika barangnya memang mengharuskan pemanfaatan demi pemeliharaannya, yakni barang titipan justru akan rusak jika didiamkan, misalnya memanaskan mesin mobil atau motor titipan. Tidak boleh jika barang yang memang tidak mengharuskan pemanfaatan demi pemeliharaannya, misalnya titipan berupa uang atau pakaian. Yang ketiga, bagaimana jika barang titipan perlu biaya? Siapa yang menanggung biayanya? Fuqaha sepakat bahwa pihak wadi'i yang dititipi jika mampu berkewajiban menanggung biaya yang diperlukan barang titipan. Jika pihak wadi'i tidak mampu, dia dapat mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Yang keempat, ada menyimpan uang di bank. Apakah dapat disebut akad wadiah? Simpanan uang di bank bukan wadiah tetapi qard. Simpanan tersebut tidak dapat disebut wadiah karena tidak memenuhi kriteria wadiah. Kriteria wadiah yaitu jika akadnya wadiah, maka uang itu mestinya disimpan, tidak boleh dipergunakan bank. Padahal bank justru mempergunakan dana simpanan nasabah. Yang kedua, ada jika akad wadiahnya, maka bank seharusnya tidak menjamin atau doman. Padahal justru bank memberikan jaminan. Ini tidak sesuai dengan sifat dasar wadiah. Yang ketiga, ada cara-cara. Yang keempat, ada cara menjaga harta al-wadiah. Adapun bagi seseorang yang merasa tidak mampu dalam penjagaan, maka dilarang untuk menerimanya, terlebih bila ia akan merusak atau menghilangkannya, dan bisa menjadi wajib untuk menerima titipan dari saudaranya bila memang tidak ada orang yang akan menjaganya, sedangkan ia merasa mampu untuk menjaganya. Hal ini berdasarkan konteks dan pemahaman dari ayat-ayat atau hadis yang melarang seseorang untuk menyia-nyiakan harta yang ia miliki. Transaksi wadiah ini merupakan akad yang bersifat jaiz atau boleh dari dua belah pihak. Masing-masing di antaranya kedua berhak untuk membatalkan akad yang berlangsung kapanpun juga. Ridho tidaknya pihak yang dibatalkan tidak ada pengaruhnya, dan akad ini secara otomatis terputus bila salah satu dari keduanya meninggal atau hilang akalnya karena gila atau sakit. Bagi seseorang yang menerima titipan atau amanah ini wajib untuk menjaganya seperti memilikinya sendiri. Karenanya, bila barang titipan itu hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi tidak wajib diminta